Oke, silakan. Silakan Pak Andre yang buka. Ya, ya, selamat sore semuanya teman-teman di eh, peserta dari training penginjilan. Pada sore hari ini saya bersyukur ya teman-teman bisa hadir dari 20 ya, 20 formulir yang saya terima baru ada 8 orang, 9 orang. Ah, oke, 9 orang, 10 orang sekarang masuk. 10 orang sudah masuk. Oke, alright. Bersyukur ya hari ini kita bisa hadir dengan apa? Tak ada kurang suatu apa. Kita semuanya Ada yang sehat-sehat mau ya. masuk. Siapa ini? Oke, Ibu Sharon. Bu Sharon ya, kayak dari eh, Sharon dari Jakarta ini. Ya. Pramugari, Oke. Pak, mantan Oke. pramugari. Ya, oke. Nggak apa-apa. Kita mulai aja ya. Ya. Oke, kita buka dalam doa. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini tanggal 13 Juli 2024. Kami sangat bersyukur Engkau masih memberikan kami kekuatan sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua adalah kasih karunia dan anugerah-Mu. Bersyukur Tuhan, kami bisa dikumpulkan di virtual Zoom ini bukan karena kuat dan gagah kami. Itu semuanya adalah kasih karunia. Bersyukur pada sore hari ini kami bisa dikumpulkan di virtual Zoom ini untuk menerima pengajaran, training penginjilan dengan ramah lingkungan. Berkati Pak Ferry sebagai Amin. mentor pada sore hari ini, sehingga apa yang diajarkan kepada setiap kita Ya. adalah semuanya dari Engkau Tuhan. Semuanya Ya. menyenangkan Engkau Tuhan. Sehingga Amin. kami boleh berbuah-buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Amin. Tuhan, saya percaya, saya mempatahkan segala roh-roh maut, roh-roh kecelakaan, roh sakit penyakit, roh-roh yang tidak berkenan, yang tidak berasal dari Engkau. Saya hancurkan, saya patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami, setiap kami yang ada Ya. di Zoom ini dengan darah-Mu, darah yang tercurah di atas kayu salib, sehingga kami boleh dikuduskan. Kami yang tidak layak dilayakkan, kami yang tidak benar dibenarkan, hanya Amin. dengan satu nama, Yesus Kristus, junjungan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Ya. Silakan Pak Ferdi, saya kasih layar ya. Saya kasih layar. Baik. Ya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam, selamat ketemu. Perkenalkan, nama saya Ferry Lembong. Lembong itu dari Manado. Kalau di Tapanuli dia jadi Limbong. Ya. Saya dari Sinode Gereja Bethel Indonesia. Saya pelayanan sudah 40 tahun lebih. Pengembalaan di jemaat saya sudah serahkan ke anak saya. Sekarang saya fokus training amanat agung. Saya tinggal di Perumnas 3 Karawaci. Secara usia saya sudah di atas 70 tahun. Ya, jadi ada beberapa peserta di sini yang usianya seperti saya. Istri saya dari Malang Selatan, anak 3, laki perempuan laki, cucu 6. Wow. Ya. Jadi mudah-mudahan sedikit penjelasan ini sudah memperklap kita. Saya tinggal di Perumnas 3 Karawaci. Ya. Saya ingin memulai training ini dengan menanyakan, apa tugas utama orang Kristen? Apa tugas utama orang Kristen? Nanti hari terakhir, apa yang Tuhan tanya kepada kita Bapak Ibu? Ya. Nah, kita akan mulai dengan membaca Alkitab dari Matius 4 ayat 19. Bapak Ibu catat dulu, baru buka Alkitab. Matius 4 ayat 19. Sebentar Pak Ferry. Siap. Teman-teman yang ada di virtual Zoom ini,
saya menghimbau dengan kasih. Alangkah baiknya on cam semua. Jadi Pak Ferry akan berbicara dengan setiap kita, bukan dengan tembok, bukan dengan layar kosong. Kalau boleh di kameranya on semua. Jadi kita menghargailah Pak Ferry yang bisa meluangkan waktunya sehingga kita boleh menerima pengajaran penting ini Iya, sesuai dengan Matius 28, 19, 20. Tolong di iya. on cam semua supaya Pak Ferry berbicara kepada setiap kita. Amin. Terima kasih Pak Amin, Ferry. amin. Ya, Lanjut. Amin. ya. Minimal kelihatan fotonya. Amin. Minimal kelihatan fotonya ya. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita Matius 4 ayat 19 ya. Catat dulu Bapak Ibu, baru baca ya. Matius 4 ayat 19. Catat dulu ya, baru buka Alkitab. Matius 4 ayat 19. Ya. Ya. Saya bacakan buat kita semua ya, biar cepat. Ya. Kata Yesus kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan Penjala. penjala manusia." Yang ikut Yesus akan menjadi apa? Penjala manusia. Penjala manusia ya. Yang ikut Yesus akan jadi penjala manusia. Yang tidak jadi penjala manusia bukan pengikut Yesus. Yang tidak jadi penjala manusia bukan murid Yesus. Walaupun dia orang Kristen, dia bukan murid Yesus. Karena murid Yesus itu pastinya dia akan jadi penjala manusia. Amin. Ya. Karena itu Bapak Ibu, pada hari terakhir, jadi tugas kita adalah menjala manusia. Atau dengan kata lain, tugas orang Kristen yaitu menghasilkan sebanyak-banyaknya murid Yesus. Ya, Bapak Ibu mau catat ya. Apa tugas utama orang Kristen? Ini pertanyaan ya, catat. Apa tugas utama orang Kristen? Catat ini. Karena Bapak Ibu akan menjadi trainer, ya. Bapak Ibu akan menggantikan posisi saya. Apa tugas utama orang Kristen? Jawabannya catat ya. Catat jawabannya. Saya tulis. Menghasilkan sebanyak-banyaknya murid Yesus. Amin. Murid Yesus yang bermultiplikasi. Menghasilkan sebanyak-banyaknya murid Yesus yang bermultiplikasi. Apa maksudnya multiplikasi? Yang juga menghasilkan murid Yesus. Ya. Nah, itu kita akan bisa menggenapi amanat agung. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita punya tugas bukan jadi pemancing manusia. Kita bukan pemancing manusia, penjala. Jadi kita akan menghasilkan banyak murid Yesus. Karena kita penjala manusia. Gimana caranya menjala manusia? Itulah yang akan diajarkan kepada Bapak Ibu dalam 8 kali pertemuan. Ya, dan materi yang saya berikan ini hampir tidak diberikan di training yang lain. Jadi Bapak Ibu mendapat materi yang sangat mahal. Ya. Nah, saya akan mengajarkan cara penginjilan yang pertama. Ya, saya akan mengajarkan cara penginjilan yang pertama. Ya. Nah, ini Bapak Ibu teman saya namanya Pak Yes. Dia menginjil di sebuah provinsi. Dia fokus menginjil kaum Kedar. Kalau saya bilang kaum Kedar, Bapak Ibu ngerti ya, teman-teman kita Muslim. Ya, jadi kalau saya bilang kaum Kedar, itu berarti teman-teman kita Muslim. Ya, kaum Kedar ya.
Dari tahun 2005, boleh catat, sampai 2015, dia menginjil fokus kaum Kedar. Bapak Ibu tahu berapa jiwa kaum Kedar dia dapat? 10.000. Wow. Wah, betul. Keren. Betul Keren. itu tanggapannya Bu Hana. Harus bilang, Keren. wow. Yang benar. Ya, 10 tahun 10.000. Yang benar. Benar Bapak Ibu. Saya sudah ketemu orangnya. Saya belajar dari dia. Ya, saya sudah praktek Bapak Ibu. Ya, saya paling radikal. Kenapa saya paling radikal? Sebab selama 40 tahun jadi pendeta, saya tidak pernah menginjil. Saya tidak pernah menginjil. Di teologi Betul. STT, saya tidak diajarkan caranya menginjil. Kalaupun saya menginjil, ada laki-laki di luar gereja, lihat cewek cantik di gereja, mau apa itu melamar, ya dia jadi Kristen. Saya katekisasi. Jadi saya menginjilnya dalam gedung gereja, Bapak Ibu. Nah, kira-kira berapa jiwa yang saya dapat? Ya, kalau 7 adalah. Jadi pada waktu saya tahu teman saya ini Pak Yes jago menginjil, saya emosional. Saya menggebu-gebu, saya belajar Bapak Ibu. Karena dilihat saya yang paling radikal, Pak Yes nantang saya. Tapi Pak Fer, kita menginjil ya. Kemana? Ke Aceh. Begitu dia bilang Aceh, muka saya langsung pucat. Waduh. Tapi saya dikirim Bapak Ibu. Kemana saya dikirim? Brunei Darussalam, negara syariah. Podowai sama saja. Di sana menginjil itu kriminal, masuk penjara. Tapi karena saya dilihat siap, saya dikirim Bapak Ibu dengan 3 teman. Dikasih tiket, dikasih biaya hotel, dikasih uang saku Bapak Ibu. Itu Brunei Darussalam uangnya sama dengan Singapura. Ya, sama dengan Singapura dia punya mata uang itu ya. Kami berempat selama 10 hari, tiap hari jalan kaki 8 jam cari jiwa. 8 jam Bapak Ibu. Jadi kira-kira jam 9 pagi kami keluar dari hotel. Menginjil di jalan, di taman, di pasar, di ruko, di mall. Wah, saya senang kali. Saya senang kali. Saya jadi kayak Tuhan Yesus yang berkeliling dari kota ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Saya semangat Bapak Ibu. Ya, waktu itu saya kira-kira umur 65 tahun Bapak Ibu. Teman-teman saya masih umur 40. Makanya sebelum berangkat saya latihan jalan kaki. Akhirnya saya kuat jalan kaki 8 jam. Dan pulang Bapak Ibu, kami membaptis 2 orang Brunei. Kami membaptis 2 orang Brunei. Tidak masuk penjara. Ya, nah inilah ilmu yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu. Ya, namanya itu, ya ini Pak Yumbu ini dari Sumba. Ya, saya akan bagikan. Jadi saya bukan teoritis, saya praktisi. Ilmu yang saya ajarkan bukan teori, sudah dipraktekkan dan terbukti. Ya, penginjilan yang saya akan ajarkan kepada Bapak Ibu namanya P5. Ya, Bapak Ibu, nah ini akan dapat materi tertulisnya. Nah, tenang aja, ya, tenang aja. Maaf kalau saya katakan Bapak Ibu tidak usah catat, dengar aja. Sebab nanti materi tertulisnya Bapak Ibu akan dapat. Siap. Ya, Bapak Ibu semua akan dapat materi tertulisnya. Jadi P5 itu namanya pertalian. Jadi pertalian itu apa? Bina hubungan baik. Misalnya begini, saya naik taksi, begitu dapat namanya taksi Abdullah. Alhamdulillah dapat bangsa. Jadi begitu saya naik, oh selamat siang Pak Abdullah, Bapak asal dari mana? Sebelum Bapak berkeluarga, punya anak berapa? Istri kerja apa? Sebelumnya Bapak kerja apa? Itu namanya bina hubungan baik, pertalian. Ya, setelah bina hubungan baik,
Saya tanya dia jawab, dia senang dong. Kalau ditanya-tanya kan, tumben ada orang yang mau bertanya. Soalnya di rumah biasanya cuma dimarah-marahin doang. Nah, ini tumben ada orang mau menjadi pendengar yang baik. Ya, jadi setelah itu dari pertalian saya sudah bina hubungan baik. Saya pindah ke peralihan ya, peralihan. Ngomong-ngomong Pak Abdullah, Hindu, Muslim, Kristen atau yang mana? Muslim Pak Ferry. Nah itu, oh Muslim. Saya langsung jawab ya. Banyak kesamaan antara semua agama ya. Kita ingin berkenan kepada Allah. Kita mau masuk surga. Tapi kita berdosa. Dosa bikin kita pusing. Apa yang Bapak lakukan untuk membereskan dosa Bapak? Secara standar, mereka akan jawab, mengucapkan 2 kalimat syahadat Pak Ferry. Apakah dengan Bapak mengucapkan 2 kalimat syahadat, dosa Bapak sudah beres, pasti masuk surga? Dia jawab, insya Allah. Semoga, mudah-mudahan. Loh, kalau begitu Bapak harus bikin apa lagi? Sholat 5 waktu Pak Ferry. Oh, Bapak setia sholat 5 waktu, apakah dengan demikian dosa Bapak sudah beres? Dan Bapak pasti masuk surga? Insya Allah, semoga, mudah-mudahan. Wah, lalu kalau begitu Bapak harus bikin apa lagi? Puasa Ramadan 30 hari Pak Ferry. Bapak setia puasa Ramadan 30 hari, apakah dengan demikian dosa Bapak sudah beres dan Bapak pasti masuk surga? Insya Allah Pak Ferry, semoga, mudah-mudahan. Loh, kalau begitu Bapak harus bikin apa lagi? Memberi zakat 2,5% untuk orang miskin Pak Ferry. Bapak setia memberi zakat 2,5% untuk orang miskin. Dengan demikian apakah dosa Bapak sudah beres dan Bapak pasti masuk surga? Insya Allah, mudah-mudahan, semoga Pak Ferry. Lah, kalau gitu Bapak harus buat apa lagi? Ini Pak, naik haji bagi yang mampu. Bapak sudah naik haji, alhamdulillah Pak Ferry. Saya kumpul-kumpul duit selama 40 tahun. Tahun lalu saya sudah naik haji. Jadi Bapak Haji Abdullah gimana? Dengan Bapak sudah dapat gelar haji, apakah dosa Bapak sudah beres dan Bapak pasti masuk surga? Ya, insya Allah Pak Ferry. Loh, kapan dosa Bapak beres? Hanya Allah yang tahu Pak Ferry, hanya di atas. Nanti hari terakhir gimana dong? Wallahu alam Pak Ferry. Jadi dia yang mengaku bahwa ibadahnya dan amal salehnya tidak memberikan dia jaminan keselamatan. Dia yang mengaku, bukan kita yang bilang. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan tadi itu dia mengaku bahwa ya wallahu alam. Ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, saya langsung masuk pengabaran. Saya akan mengatakan, oh, yang saya percayai berbeda, Pak. Kalau saya yakin saya pasti masuk surga. Bukan karena perbuatan baik saya. Walaupun saya berusaha berbuat baik. Kenapa saya yakin, Pak? Karena Allah sendiri sudah menyediakan satu jalan pengampunan dosa bagi umat manusia. Bapak pernah mendengar tentang Isa Al-Masih? Boleh saya cerita? Oh silakan Pak Ferry. Isa Al-Masih pada mulanya ada bersama-sama dengan Allah. Ia turun ke dunia melalui perawan Maria. Ia tidak berdosa. Ia pernah berpuasa 40 hari 40 malam. Tidak makan. Dan dia dicobai dengan berbagai macam godaan. Tapi dia tidak berdosa. Dia melakukan banyak mukjizat. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia menyembuhkan orang lumpuh. Membuat orang yang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Bahkan dia membangkitkan orang mati. Ya. Lalu ada seorang nabi namanya Yahya. Ketika dia melihat Isa Al-Masih, dia berkata, lihatlah, ini anak domba Allah yang datang untuk menghapus dosa manusia. Kenapa Isa Al-Masih disebut anak domba? Karena anak domba itulah binatang kurban. Pada waktu Adam dan Hawa berada di Taman Firdaus, Allah memerintah kepadanya, semua buah yang ada di sini boleh kamu makan. Hanya satu yang tidak boleh kamu makan. Kalau kau makan, maka kau akan binasa. Lalu ada datang seekor ular, dia membujuk Hawa untuk memakannya, dan Hawa memakannya dan memberikan kepada semuanya Adam, dan mereka jatuh dalam dosa. Lalu mereka merasa malu.
Mereka membuat pakaian dari kulit, dari daun-daun. Dan mereka bersembunyi. Tetapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Allah mencari mereka dan berkata, di manakah engkau? Dan mereka bilang, kami malu Tuhan. Kenapa malu? Pasti kamu sudah makan itu buah ya? Iya Tuhan. Itu ular yang kasih. Waduh, saya sudah bilang kan kamu akan dihukum mati. Iya minta maaf Tuhan. Kami ini baru tidak ada pengalaman. Wah, tetap hukuman harus jalan. Kamu wanita, kamu nanti kalau mau melahirkan, kamu akan melahirkan dengan susah payah. Dan kamu laki-laki, kamu akan mencari makan dengan susah payah. Lalu mereka diusir dari Taman Eden itu. Nah, makanya Isa Al-Masih Bapak Ibu datang untuk menghapus dosa kita. Dan dari sejak awal Isa Al-Masih sudah berkata, aku harus mati. Padahal dia belum terlalu tua. Kenapa dia mengatakan harus mati? Karena Isa Al-Masih datang memang untuk menebus dosa manusia. Pada waktu Isa Al-Masih disalibkan, dia berkata, sudah selesai. Apa maksudnya sudah selesai? Bahwa kita sudah, manusia sudah ditebus dengan korban salibnya. Karena itu Alkitab berkata, barang siapa yang percaya pada Isa Al-Masih, maka dia juga akan diselamatkan. Begitulah. Itulah kalau Bapak percaya bahwa Isa Al-Masih itu sudah mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga naik ke surga, maka Bapak juga bisa mendapat keselamatan. Nah itu Bapak Ibu, naskahnya ada ya. Kenapa saya bisa ngomong lancar? Saya hafal Bapak Ibu. Saya hafal titik komanya. Ya, saya hafal. Nanti Bapak Ibu juga akan dapat naskahnya, wajib dihafal. Ya, sehingga Bapak Ibu nanti menginjil akan selancar saya. Ya, akan selancar saya. Jadi setelah itu Bapak Ibu, saya akan menantang dia untuk menerima Isa Al-Masih. Gimana Pak Abdullah? Apakah Bapak setuju dengan cerita tadi bahwa kita manusia tidak mungkin mengurus pengampunan dosa kita? Kita memerlukan bantuan dari Tuhan, rahmat dari Allah. Ya, kalau dia bilang setuju, ya saya tantang dia untuk terima Isa Al-Masih. Kalau dia bilang saya mikir-mikir dulu Pak Ferry, ya sudah selesai. Kita jangan paksa. Kalau dia bilang agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, dia nolak, ya sudah selesai. Kita jangan paksa. Jadi kalau orang yang menolak, kita jangan paksa. Dia berarti bukan tanah yang subur. Dia mungkin tanah yang di pinggir jalan, dia mungkin tanah yang berbatu, dia mungkin tanah yang semak belukar. Dalam menginjil, kita mencari tanah yang subur. Ya. Amin. Tapi kalau dia terima, maka saya akan menantang dia untuk terima Isa Al-Masih dan berdoa menerima Isa Al-Masih. Jadi penginjilan itu harus sampai menantang orang terima Isa Al-Masih sebagai juru selamat. Ya Bapak Ibu ya. Nah ini sebenarnya apa yang tadi saya katakan itu bisa ditampilkan dalam bentuk PowerPoint. Tapi karena Pak Andre belum menguasai ilmunya, nanti Sabtu depan Pak Andre akan menyampaikan materi PowerPoint-nya. Tapi materi PowerPoint-nya selesai ini akan dikirim ke Bapak Ibu pribadi. Ya kepada Bapak Ibu yang hadir akan dikirim pribadi. Mohon materi yang dikirim itu jangan diberikan kepada orang lain. Ini sangat-sangat rahasia. Dengan alasan apapun jangan diberikan. Kalau ada yang minta, bilang ikut trainingnya. Nanti ini gelombang pertama, nanti ada gelombang kedua. Jadi Bapak Ibu itu nanti akan saya ajarkan 7 cara penginjilan. Nah keren kan? 7 cara penginjilan. Saya akan ajarkan Bapak Ibu 1 cara pemuritan yang hebat. Dan saya akan mengajarkan pada Bapak Ibu 1 bagaimana mengembangkan kelompok sel yang berlipat ganda ya. Saya punya ilmu yang luar biasa ya. Saya akan berikan semua kepada Bapak Ibu. Ya. Nah Bapak Ibu, itulah sedikit pengantar dari saya. Kita akan masuk ruang tanya jawab. Bapak Ibu jangan sungkan tanya, kelihatan bodohnya nggak apa-apa. Orang belajar kan pastinya masih bodoh-bodoh sedikit kan, nggak apa-apa. Silakan tanya apa saja, kita masih punya waktu 30 menit. Saya serahkan kepada Pak Andre untuk menjadi moderator. Oke, terima kasih Pak Ferry. Ya, penjelasannya nggak banyak, singkat
padat ya. Oke, tapi saya akan mencoba mengintisarinya supaya lebih mudah dimengerti. Mungkin Pak Ferry caranya mengajar terlalu cepat ya bagi teman-teman. Oke, saya intisarikan dan saya pelan-pelan ya. Ini training apa? Penginjilan P5. P5 itu apa? Ini ramah lingkungan. Ramah lingkungan ini tidak menggugat menjelekkan agama-agama lain ya. Ini P5 khusus untuk penginjilan. Yang dicari adalah orang damai. Orang damai itu apa? Orang yang punya hati yang subur ya. Bukan hati yang berbatu-batu, semak belukar. Nah, P5 itu apa? Oke, saya jelaskan lagi. P1-nya itu apa? Ada yang masih ingat? P1? Pertalian. Oke, pertalian itu apa? Pertalian itu menjalin hubungan. Dengan apa? Dengan percakapan ringan. Ya toh? Yang tadi sudah contohkan Pak Ferry ya. Biasanya antara ya 5 sampai 7 menit sajalah. Apa kabar, perkenalan, siapa namanya, di mana, anaknya berapa, istrinya di mana kerjanya. Kedua, P1 itu kan pertalian kan. P2 menginjak ke mana? Peralihan. Peralihan. Apa itu peralihan? Nah, ini masa transisi. Transisi apa? Ke pokok-pokok rohani. Ya. Ini ya, pokok rohani. Supaya apa? Supaya pintu itu dibuka ya. Kita juga berdoa dalam hati sebelum kita masuk ke peralihan itu, berdoa dalam hati sendirilah. Supaya apa? Pintu rohani itu dibuka ya. Siapa tahu ya ada kejadian-kejadian yang apa. Bertanya aja, Bapak Muslim, seperti tadi contohkan oleh Pak Ferry. Muslim, Nasrani, atau Hindu, atau apalah. Ada banyak, terus kalau bicara, oh dia Muslim. Oke, nggak apa-apa. Ada banyak kemiripan kan dalam semua agama. Semua agama. Kita semua ingin apa? Intinya apa? Menyenangkan. Ada apa, mikrofon yang masih terbuka, bisa tolong dimatikan. Semua tolong dimatikan mikrofonnya supaya nggak terganggu. Oke ya. Semua ingin menyenangkan Allah. Ya, semua agama itu sama dia. Semua ingin menyenangkan Allah, namun kita manusia berdosa. Dan dosa itu kira-kira tambah banyak apa tambah sedikit, Pak? Tanya kan? Oh, tambah banyak. Dan kita pusing dibuatnya. Oke, setelah itu masuk ke P3. Ada yang masih ingat P3 itu apa? Penginsafan. Ada yang masih ingat, teman-teman? Penginsafan. P3 adalah penginsyafan. Ngapa ini? Apa yang disyafkan? Ya, kita mulai bertanya, bagaimana cara dosa-dosa Bapak diampuni, Pak? Apa yang dilakukan oleh Bapak, misalnya orang tersebut ya? Apa yang sedang Bapak lakukan untuk menghapus dosa? Kan kita harus tidak punya dosa untuk kita layak dan pantas berdiri di hadapan tahta Allah. Kita harus dosanya tidak punya dosa. Nah, biarkanlah Bapak Abdullah atau siapapun yang kita ajak bicara, berbicara sementara Anda bertanya tentang hal itu kan. Ajukan 3 pertanyaan aja ya. Apakah Bapak sudah pernah mendengar cerita ini sebelumnya? Yang kedua, B, apakah dosa Bapak sudah diampuni? Ditanya kan, Pak tadi, oh dengan 2 kalimat syahadat, dengan berpuasa, dengan bersedekah, ya, dengan sholat 5 waktu, apapun boleh ya. Tapi kita tanya lagi, apakah dosa Bapak sudah diampuni? Dia jawab, insya Allah. Kan belum pasti. Kalau mungkin ada yang bisa bicara, oh saya pasti Pak Ferry, saya pasti dosa saya diampuni. Saya sudah melakukan haji kok. Saya sudah puasa loh. Saya sudah sholat 5 waktu. Ya misalnya, oh saya pasti Pak. Waktu dia bicara begitu, ini senjata pamungkasnya. Tanya sama dia, kapan dosa Bapak diampuni? Karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Kalau nanti di akhirat, apakah dosa Bapak sudah diampuni? Harus 0 ini. Bukan sudah sekedar mengurangi, harus 0. Nah, dia pasti tidak bisa menjawab. Masuk ke P4. Ada yang masih ingat P4?
Pengabaran. Pengabaran. Atau cerita apa itu pengabaran? Ceritalah bagaimana kita bisa tahu bahwa dosa Bapak sudah lunas. Biarkan itu Bapak itu bercerita, nggak apa-apa. Baru kita cerita mengenai Adam dan Hawa seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Ferry ya. Yang diusir oleh Taman Firdaus. Karena dosanya banyak apa sedikit Pak. Biasanya standarnya mereka pasti bicara, oh dosanya banyak. Enggak banyak Pak. Hanya satu. Dosanya hanya satu Pak. Yaitu melanggar perintah Allah Pak. Tidak boleh makan buah kuldi kan. Dia punya paham kan buah kuldi. Kalau kita kan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Enggak apa-apa. Dia bicara buah kuldi. Enggak masalah. Ya, kita dari situ. Hanya satu, Pak. Satu diusir, Pak. Nah, baru kita cerita mengenai Isa Al-Masih adalah kalimatullah ya. Karena firman Tuhan di Al-Quran ya, bicara juga bahwa dia adalah Imam Mahdi, hakim yang adil, dan bla bla bla. Itu ada artinya apa? Artinya dialah yang menentukan karena dia adalah Tuhan. Ya, ada firman-Nya itu di Al Imran 3 ayat 45 sebetulnya. Ya, itu bisa diceritakan lah. Dan dialah Isa Al-Masih yang menebus dosa ya. Dengan apa? Dengan darahnya. Karena yang berdosa adalah manusia. Berarti harus ditebus dengan darah manusia juga, tapi darah manusia yang tidak berdosa. Kira-kira ada nggak Pak manusia yang tidak berdosa? Ternyata nggak ada. Semua manusia pasti berdosa. Kenapa? Berpikir jelek saja belum melakukan sudah berdosa. Itu sudah tidak layak. Jadi harus Isa Al-Masih yang turun ke dunia untuk menebus dengan dosa dia. Nah, disinilah. Jadi suka atau tidak suka, kita harus percaya penebusan darah yang dilakukan oleh Isa Al-Masih. Yang terakhir adalah P5. Nah, nanti kalau sudah lancar semua P1, P2, P3, P4, masuk ke yang Pak Ferry katakan, penyelesaian P5 itu. Itu penyelesaian itu sama dengan menarik jala lah ya. Ya, dengan apa? Dengan komitmen untuk mengikuti doa komitmen lah, bahwa dia percaya dengan mulut, mengaku dengan hati bahwa Isa Al-Masih adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Dan nanti akan ada follow up lagi untuk pembaptisan. Itu yang inti persoalannya. Oke, lanjut Pak Ferry. Ya, silakan Bapak Ibu kita masuk ruang tanya jawab. Jangan sungkan tanya apa saja. Itu akan membuat ilmu saya keluar semua. Amin. Silakan, mau nanya apa saja. Saya ingin bertanya, Pak, siapa ini? Pak Gibson. Oke, silakan Pak. Begini Pak Ferry, Ya, ketika saya pernah berbincang dengan, kaum beredar. iya betul, kaum beredar. Saat itu kami sudah masuk ke perbincangan yang agak dalam. Oke. Iya, dia bilang begini pertanyaannya. Kamu katakan Yesus itu tidak berdosa. Nah, Barusan. Nah, bukankah manusia semua sudah berdosa? oke. Kenapa kamu katakan Yesus itu tidak berdosa, sedangkan dia dilahirkan dari seorang manusia yang berdosa? Ya. Tentu darah dia mengalir dari darah orang berdosa, tentu dia berdosa. Apa tanya kita? Ya. Oke, saya boleh jawab? Atau Boleh, Pak silakan Ferry Pak Ante. Oke. Iya. Dia jadi manusia itu dia adalah kemanusiaannya. Tapi hakikatnya Allah. Yohanes 1 ayat 1. Dia tidak punya dosa, Pak. Karena dia bukan manusia biasa. Dia hanya kemanusiaannya. Tapi 100% manusia, tapi 100% Allah. Allah tidak punya dosa, Pak. Nah, itu yang jawaban tadi.
Silakan disempurnakan, Pak Ya. Ferry. Jadi begini, Ya. seseorang ibu itu wanita melahirkan karena seorang pria. Nah, Isa Al-Masih tidak dilahirkan oleh seorang pria, tapi oleh Roh Allah. Amin. Ya, oleh Roh Allah. Jadi rahimnya Maria itu cuma numpang lewat. Ya, cuma numpang lewat. Dan karena itu Isa Al-Masih manusia suci. Karena dia lahir bukan dari perbuatan seorang laki-laki. Ya. Nah, dia manusia suci. Jadi kita memberitakan Injil berdasarkan Alkitab. Ya. Kalau dia menolak itu, kita jangan paksa. Betul. Kita jangan paksa, berarti dia belum siap terima Isa Al-Masih. Ya. Jadi kalau ada orang yang menentang kita dan apapun yang kita katakan dia tolak, tidak apa-apa. Berarti dia bukan tanah yang subur. Dia mungkin tanah yang di pinggir jalan, berbatu atau sebab melukar. Ya. Begitu ya. Jadi kalau ada orang yang menentang kita dengan alasannya, tidak apa-apa. Tinggalkan dia. Kita cari orang yang sudah siap terima Isa Al-Masih. Gitu Pak Gibson ya. Ya gini loh Pak Ferry. Secara logika sebenarnya kata-kata dia, pertanyaan dia itu masuk akal. Karena memang manusia dari Adam sudah berdosa. Oke. Jadi sampai sekarang tak ada manusia yang tidak berdosa. Ketika Maria melahirkan Yesus, tentu dia memiliki darah orang berdosa. Enggak mungkin dia berada di dalam rahim tanpa adanya darahnya Maria. Ya. Tentu dengan darahnya Maria dia tergolong orang yang berdosa dong katanya. Jadi gimana ya, saya pikir begitu. Ya. Jadi sudah Pak, kita tidak usah paksakan. Kita tidak usah paksakan. Kesimpulan kita dia menolak. Selesai itu saja Pak. Kita menolak, kita cari orang lain. Ya, jangan buang-buang waktu Pak. Ya. Ya. Orang demikian berarti dia pada dasarnya dia sudah berusaha menolak. Sudah nggak apa-apa. Ya, itu prinsip kita dalam penginjilan. Orang yang kelihatannya menentang, sudah Pak, nggak apa-apa. Kita tinggalkan, kita cari orang yang siap terima Isa Al-Masih. Harusnya bisa kita menjawab Pak Ferry, karena dia bertanya secara logika dan masuk akal pertanyaannya. Kita harus menjawabnya secara rohani dengan jawaban Pak Ferry, bahwasanya dia harus percaya. Jadi dia nggak akan terima dong. Jadi ya nggak apa-apa Pak. Tidak apa-apa. Menjawab seharusnya logikanya juga gitu maksudnya loh. Nggak apa-apa Pak. Itu kalau saya analisa orang ini, dia belum siap terima. Kita jawab apapun, dia tidak bisa terima. Ya sudah nggak apa-apa. Mungkin ada teman-teman kita yang lain yang bisa menjawab itu dengan jawaban yang seperti itu, supaya kita bisa masuk loh ketika dia bertanya seperti itu. Jadi kita nggak mesti harus menyingkir bahwasanya dia bukan tanah subur. Ketika kita bisa menjawab, akhirnya dia bisa terima akal gitu loh Pak Ferry. Ya, jadi apa namanya? Alkitab menyaksikan bahwa Yesus tidak berdosa. Kita percaya Alkitab. Kita terima itu. Ya kan? Kita terima itu. Nah, dan maaf, sebenarnya Al-Quran juga mengakui itu. Ya, sebenarnya Al-Quran juga mengakui. Ya. Cuma kita harus kutip ayat Al-Qurannya. Gitu ya, kita mesti kutip ayat Al-Quran di mana dikatakan bahwa Isa Al-Masih tidak berdosa. Tapi Alkitab mengatakan itu ya, bahwa Yesus itu manusia yang tidak berdosa karena dia bukan lahir dari keinginan laki-laki, tapi dari Roh Kudus. Jadi dia punya DNA itu DNA-nya Roh Kudus, Roh Allah. Mungkin Pak Alpian bisa menambahkan. Oh, silakan. Siapa yang mau jawab?
Kak, kemungkinan Ya, Ibu Ana. itu bukan kemungkinannya. Itu pastinya kalau itu Allah yang lahir dari rahim Bunda Maria, pastinya sudah dikuduskan dan disucikan seluruh tubuh Ibu Maria itu, Pak. Sehingga Yesus lahir dengan penuh kekudusan karena seluruh tempat untuk Tuhan Yesus hadir itu sudah Allah kuduskan otomatis. Bagaimana, Pak? Ya, perawan Maria kan? Ya, Tetap perawan. jadi Ya. tubuhnya dan Betul. segala apa yang ada di perawan Maria itu Tuhan Betul. Allah Betul. sudah kuduskan dan sudah sucikan untuk menerima Tuhan Yesus ada di rahimnya. Ya. Sudah dipersiapkan lah. Ya, Iya. ya. Kalau menurut saya tambahkan itu, Pak. Ya, Pak Bambang ya. Saya Silakan, dari Pak Pak Bambang ya, Pak Bambang, Oke. Pak, saya Pak dari. Jadi kalau pertanyaan Pak Gibson itu memang secara logika, karena makanya sebenarnya saya mau tanya sama Pak Ferry, apakah formula ataupun strategi ini? Pak Bambang boleh buka kamera, Pak? Oh ya, sudah Pak, Oke. Ya, apakah cara yang disampaikan oleh Pak Ferry ini adalah untuk semua orang gitu. Apakah semua orang terlepas dari dia punya pendidikan, kemudian latar belakang, yang penting latar belakangnya itu tentu kan setiap orang itu berbeda. Mungkin salah satu studi kasus yang disampaikan oleh Pak Gibson itu memang juga masuk akal, Pak. Tetapi jawabannya mestinya bukan berserah saja begitu, Pak. Tapi Bapak tadi kan anggap aja mereka itu adalah tanah yang bukan subur. Tapi kan betul juga kita harus, karena kita memiliki misi amanat agung untuk memenangkan jiwa, ya tentunya kita setelah seperti yang disampaikan oleh Pak Gibson itu sudah setengah jalan, bahkan usaha mencapai hampir pada titik akhir. Makanya mestinya ada kelanjutannya untuk menyampaikan pertanyaan itu sehingga mereka betul-betul mengerti dan takluk oleh kebenaran itu. Iya. Kalau tadi sebentar Pak Gibson. Iya. Kemudian kalau ditanggapi oleh Bu Inggit, itu khusus untuk orang kita, orang yang sudah percaya Yesus. Hanya saja pengetahuannya kurang saja, sehingga dia mungkin bisa terima. Tapi ini persoalannya adalah orang yang belum mengenal Kristus yang kita harus menangkan. Kalau jawabannya bahwa itu disucikan, nah justru itu yang ditanyakan. Ya, persoalannya itu kekudusan daripada Yesus itu yang lahir daripada Ibu Maria yang ya diciptakan juga sama dengan kita yang manusia yang sudah berdosa. Itu kan persoalannya itu. Jadi menurut pertanyaan saya juga, saya sekarang ini dalam rangka juga untuk menginjili kakak kami yang sudah lanjut usia juga, ya seperti kakak saya langsung beda 2 tahun. Satu-satunya yang sekarang tinggal itu dia sendiri yang Islam, Bedar. Nah itu mau saya menangkan. Nah dia pendidikan tinggi dia Pak, pendidikan tinggi, tetapi dengan beberapa hal yang telah disampaikan itu menunjukkan sudah ada titik terang itu. Nah itu kan persoalannya, kita harus sampai pada ketuntasan itu Pak. Itu yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Iya benar. Jadi itu. Begini. Itu yang dikatakan Pak Bambang. Sebentar, ya, Pak Gibson. jadi Sebentar. yang Pak Gibson sampaikan itu penginjilan jangka panjang. Ya, penginjilan jangka panjang. Itu akan ada banyak tanya jawab. Silakan. Ya Pak, tapi Pak Ferry tadi menyatakan tinggalkan saja. Ya, itu bukan tanah yang subur. Iya, nah, ini kan karena saya ajarkan penginjilan jangka pendek, Pak. Yang saya ajarkan ini penginjilan jangka pendek. Jadi yang Pak Gibson tanyakan itu
Berarti Bapak masuk dalam penginjilan jangka panjang. Oke, Soalnya silakan. begini Pak Ferry, Silakan. seperti kata Pak Bambang tadi, kita tinggal dikit lagi saja. Karena pertanyaannya, jika kita sudah bisa menjawab itu, dia akan berpikir, oh ya, betul ya. itu dikit lagi saja. Jadi jangan sampai kita katakan seperti Pak Ferry tadi, akhirnya gagal dong tadi itu. Ya. Jadi kita katakan dia bukan karena subur, langsung kita meninggalkan dia, padahal kita sudah berjuang karena bukan gampang berbicara sampai pada titik itu. Jadi bisa dikatakan Pak Ferry, mereka termasuk orang pintar juga. Jadi kalau Pak Bambang mengatakan tadi dia level sarjana atau dosen, bagaimana kita masuk ke tempat itu? Apakah kita harus menginjili dengan orang-orang yang tidak berpendidikan? Begitu loh. Jadi sesuai dengan level kita, kita juga harus berpendidikan untuk menjawabnya. Begitu menurut saya. Oke. Mungkin Oke, Pak. Pak Ya. temannya. Jadi silakan. Ada pertanyaan begitu. Silakan. Jadi kalau dari sudut kita kan, dari sudut kita, Yesus itu lahir bukan karena keinginan seorang laki-laki. Ya, Yesus lahir oleh karena pekerjaan Roh Allah. Itu yang membedakan Yesus dari manusia lain. Walaupun dia lahir numpang lewat Maria, dia tidak berdosa. Itu kesaksian Alkitab. Ya, jadi kita jawab berdasarkan kesaksian Alkitab. Ya, saya mampunya hanya jawab sampai situ. Iya, terima kasih Pak Ferry. Mungkin bisa ditambahi Pak Alfian, dari tadi sedang menunggu beliau. Silakan. Siapa yang mau nambah? Pak Alfian mau nambah, silakan Pak Alfian. Saya satu kalimat Pak saya. Oh silakan Pak. Kalau menurut saya Pak Ferry, ya, ada mungkin terbesit di dalam pengalaman maupun pikiran saya bahwa untuk bisa meyakinkan, mungkin pertanyaan yang menohok itu, apakah Bapak percaya kalau saya sampaikan tentang kebenaran itu lewat Injil? Ini Alkitab yang memang itu adalah menurut saya adalah kebenaran. Kalau dia tidak mau itu mungkin baru Pak. Kalau menurut saya, kalau dia nanti tentu kan kita bicarakan tidak perlu tidak dengan kata-kata, tentu kita harus buktikan dengan fakta. Nah, kalau kita buktikan dengan fakta, kalau tidak percaya ya percuma juga, menurut saya begitu. Baik, Pak, silakan. Oke, silakan. Terima kasih. Silakan, ada yang mau jawab Pak Alfian? Silakan Pak Alfian. Suaranya dibuka. Oke, terima kasih Pak Ferry, Pak Gibson, Pak Bambang, terima kasih. Maaf nih saya agak terkilir di sini, jadi saya nahan sakit, tapi ya semangat ya, tetap semangat ya Pak. Amin. Iya, jadi mungkin kalau saya mau kasih sedikit ini Pak, masukan juga tambahan ya, yang namanya sifat dari orang tua diturunkan kepada anak, itu baru bisa kalau terjadi pembuahan antara sperma ke dalam sel telur, Pak. Oke. Nah, di dalam tubuh manusia itu, organ yang menurunkan sifat itu namanya DNA. Oke. DNA itu tidak semuanya menurunkan sifat, Pak. Ada juga DNA itu yang junk, DNA atau sampah ya. Jadi dia itu DNA yang tidak bisa mereplikasi diri dan tidak bisa menurunkan sifat dari induk kepada anak atau dari orang tua kepada anak. Oke. Nah, karena Yesus itu lahir bukan dari pembuahan ya laki-laki kepada perempuan, maka mustahil ada sifat-sifat dari orang tua itu yang diturunkan kepada anak. Gitu. Karena seperti tadi Pak Ferry mengatakan itu bukan lahir dari keinginan laki-laki, itu betul. Tetapi mungkin tambahannya dari saya adalah bahwa DNA itu sebagai salah satu-satunya ya unsur dalam hidup manusia, dalam diri manusia yang menurunkan sifat dari induk kepada keturunan, maka karena tidak terjadi pembuahan antara laki-laki dan wanita, Yesus itu DNA-nya sendiri gitu loh. Dia mengembangkan sendiri di luar Maria, di luar ibunya gitu. Jadi
Karena apa? Kita ini masing-masing kita tuh mewarisi di dalam DNA itu kan ini Pak, di dalam sel kita kan ada inti sel ya, yang namanya nukleus, kemudian ada kromosom, kromosom itu 23 masing-masing, 23 pasang berarti 64 ya. Itu kemudian dia bersatu antara laki-laki dan wanita, dan itu menurunkan sifat kepada anak itu separuh-separuh. Jadi kita ini mewarisi separuh dari orang tua laki, separuh dari orang tua perempuan gitu Pak. Tapi kalau itu tidak terjadi pembuahan antara laki-laki dan perempuan, tidak terjadi apa namanya sifat, menurunkan sifat, sehingga Yesus itu dia kalau dari aspek ini ya, dari aspek biologinya, dia sama sekali tidak mewarisi sifat-sifat dari orang tua gitu. Karena apa? Ya ini kalau misalkan kita kembali kepada Alkitab, dia memang lahir itu secara ajaib ya, secara atas dorongan Roh Kudus, di mana Maria di sini rahimnya hanya dipinjam untuk kemudian Roh Kudus tuh menyatakan kehendaknya di dalam Kristus itu ketika Sang Firman menjadi manusia. Nah, kira-kira gitu. Jadi Yesus ini, kalau kita ngomong secara teologis ya Pak, Yesus itu mengalami 2 kali kelahiran. Yang pertama kelahiran ilahi, itu di dalam Yohanes 8 ayat 42. Ya, jadi aku keluar dan datang dari Allah. Kalau sekedar datang, semua nabi datang dari Allah. Tapi yang keluar dari Allah itu adalah firman Allah. Tidak mungkin yang keluar dari Allah itu selain firman Allah, tidak mungkin. Firman Allah dan roh Allah. Tapi karena Yesus itu sesuai Yohanes 1 ayat 1 adalah firman Allah adalah Allah. Gitu. Maka sang firman ini keluar dari Allah, kemudian menjadi manusia. Itu kelahiran yang pertama. Lantas kelahiran yang kedua, itu dia lahir sebagai manusia lewat rahimnya Maria. Gitu. Kalau kita menerangkan kepada orang Islam seperti itu. Jadi yang pertama itu kelahirannya tidak bisa dipahami, tidak bisa dimengerti, tidak bisa didefinisikan karena itu kelahiran ilahi. Kelahiran yang kedua bisa dipahami dan bisa dimengerti. Yesus itu dia punya bapak rohani, tidak punya ibu rohani. Yesus itu punya ibu jasmani, dia tidak punya bapak jasmani. Kira-kira gitu, lahir dari bapak tanpa seorang ibu, itu kelahiran pertama. Yang kedua, dia lahir dari ibu tanpa seorang bapak. Jadi kayak dibolak-balik, tapi ini hanya untuk menjelaskan bagaimana Yesus itu punya duinatur atau 2 kodrat ganda dalam dirinya. Pertama, dia sebagai sepenuhnya Allah, karena dia adalah firman Allah yang menjadi daging. Dan yang kedua, dia sepenuhnya manusia, karena dia memang adalah keluar dari rahimnya Maria. Nah, dalam kemanusiaannya Yesus sehakikat dengan Maria. Dalam keilahiannya Yesus sehakikat dengan Allah. Gitu. Jadi ketika Yesus mati, yang mati itu adalah kemanusiaannya yang sehakikat dengan Maria, sehakikat dengan kita juga. Yang tidak bisa mati adalah hakikat Yesus, kodrat Yesus sebagai Sang Firman. Karena firman Allah tidak bisa mati. Nah, kalau kita mengkomunikasikan ini kepada orang Islam, kita bisa ngomong, ketika kitab suci mau turun dari surga kemudian menjadi buku, ya kitab suci Al-Quran itu waktu kitabnya saya bakar, apakah firman Allah ikut terbakar? Tidak, kan ya? Ya pasti mereka mengatakan yang terbakar hanya covernya Al-Quran sama kertasnya. Tetapi hakikat Quran sebagai sang firman Allah tidak ikut terbakar. Sama, ketika Yesus mati di kayu salib, maka yang bisa hancur, yang rusak itu adalah kemanusiaannya yang keluar dari Maria. Tetapi hakikat Yesus sebagai sang firman Allah tidak ikut mati. Jadi ini kita bisa mengkomunikasikan iman kita kepada orang Islam. Makanya di dalam video saya itu saya katakan, jangan sekali-kali kita orang Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Itu rawan, Pak. Karena nanti orang Islam akan bertanya, berarti Tuhanmu keluar dari vagina dong. Gitu. Ini harus kita hindari. Kita mengatakan seperti yang dikatakan Injil Yohanes, bahwa yang keluar dari Maria itu adalah firman Allah. Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, bukan Tuhan yang menjadi manusia. Kalau Tuhan jadi manusia, ya selain tidak ada ayatnya satupun dalam Alkitab. Yang kedua, itu nanti rawan ditanya, belum masa Tuhan keluar dari rahimnya Maria, waktu Yesus masih bayi di dalam gendongan, terus Maria manggil apa dong sama Yesus? Masa manggil Tuhan? Bisa dipersingkat Pak Alfian. Ya, kira-kira itu dari saya Pak. Oke. Gitu ya. Oke, alright. Oke, terima kasih Pak Alfian. Ya, silakan. Masih ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih. Bukan bertanya, menanggapi Pak Alfian tadi. Oke, silakan. Jadi kita bisa dikatakan ditekan dengan kitab kita sendiri, bahwasanya kitab kita mengatakan bahwa semua manusia sudah berdosa dan dia dilahirkan dari manusia berdosa.
dia tidak masuk akal mengatakan bahwasanya itu bagaimana dia bisa lahir dari mana dia lahir? Tentu dari rahim dari seorang perempuan yang berdosa. Jadi logika secara manusia kita berpikir itu logika benar, itu tidak bisa kita memungkirinya. Jadi kamu katakan bahwa Yesus tidak berdosa, sedangkan dia kamu katakan sendiri bahwa semua manusia sudah berdosa. Dia dilahirkan dari darah orang berdosa. Nah, itu yang bikin kita sulit untuk menjawabnya. Oke, baik. Mungkin ini PR ke depannya. Ini, Pak. Kita cari ayatnya menjawabnya. Kalau dikatakan berdosa itu kalau terjadi pembuahan antara laki-laki dan perempuan, baru kemudian ada sigot. Sigot ini yang kemudian menjadi cikal bakal manusia, kan gitu. Tetapi Yesus kan bukan dari keinginan laki-laki kepada wanita. Sehingga sama sekali tidak ada istilahnya pembuahan dari laki-laki kepada wanita, Pak. Oke. Baik. Gitu. Jadi ini jadi PR buat kita semua ya. Nanti Sabtu depan kita coba mencari penjelasan yang cukup memuaskan. Baik, terima kasih ya. Halo Pak, sebentar Silakan. Pak. Mohon maaf semuanya senior-senior. Saya sih cuman pernah mendengar. Ya. Saya nggak tahu apa yang jawaban dari Pak Gibson kepada orang yang bertanya ya. Cuma saya pernah mendengar dari orang Muslim bahwa di Al-Quran mereka juga ada gitu kan, bahwa Isa Al-Masih itu adalah kalam Allah yang dikandung oleh Maryam. Kalam Allah itu ya roh Allah yang dikandung gitu. Kenapa harus lahir jadi manusia ya untuk menebus manusia, nggak mungkin menjadi yang lain gitu kan. Sebenarnya dalam Al-Quran mereka sih ada, cuma mereka kadang-kadang tidak mau mempercaya itu kan. Gitu aja sih Pak. Baik, jadi tugasnya Bu Meriana tolong cari ayat Al-Qurannya ya. Ya, betul Pak. Itu penting itu Pak. Ya. Penting itu. Jadi ayat Al-Quran harus ditampilkan itu. Mungkin Pak Alfian itu tahu Pak. Pak Alfian itu mungkin bisa narasumber untuk Al-Quran itu Pak. Oke, baik. Ya. Cari Pak. Jadi nanti Pak Alfian akan cari juga ayatnya supaya kita tertolong ya. Terima kasih banyak, luar biasa. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Ya, saya sedikit Bapak. Terima Silakan. kasih. Selamat malam semuanya. Silakan Pak Yusuf. Pak Yusuf dari Sumba. Pertanyaan tapi kita sudah masuk pada inti yang berat ini. Nah, mendorong kita untuk persiapan lebih matang. Mau tidak mau harus. Boleh dibuka videonya Pak? Ya. Kameranya bisa on? Bisa on cam? Ya itu Pak Yusuf dari Sumba, Oke. Saya nyimak tadi ini kita sudah masuk pada inti agaknya sudah berat begitu. Tapi kalau saya boleh menarik kesimpulan bahwa penginjilan P5 ini dia sangat situasional kalau kita lihat ya. Bukan juga kita tidak mau mempersiapkan diri, tetapi pada saat kita menginjil bisa saja terjadi kemungkinan apakah itu yang ringan atau yang berat seperti tadi kita sudah didiskusikan dan belum ada suatu kesimpulan begitu, masih harus lanjut. Maksud saya ini P5 ini sangat situasional dia. Ya cocoknya kalau kita dalam sebuah perjalanan begitu, kita manfaatkan waktu, siapa saja yang kita ketemui, kita lakukan masuk dengan P5. Tapi itu tadi kemungkinan yang bakal terjadi ya, mau tidak mau kita harus bersiap lebih matang begitu. Seandainya ada hal-hal yang seperti tadi ini. Oke. Itu saja Bapak. Oke, baik. Jadi puji Tuhan kita ada PR dari Pak Gibson tadi ya. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Shalom semuanya. Ya. Saya Ibu Uli dari Muara Bungo. Ya, siap Bu Uli. Saya mau saya tanyakan, jadi ini pengalaman pribadi tetangga saya sendiri gitu kan. Dia orang Muslim. Ya. Nah,
ya kita dekat gitu karena ibu-ibu sama ibu-ibu ngobrol Ya, seperti dijabarkan tadi ya yang 5P5 ya, itu sudah saya praktekkan gitu. Tapi waktu di pengabaran ya kan, waktu di pengabaran saya masuk cerita Yesus sebagai korban yang kudus, ya kan, sebagai korban manusia yang kudus. Nah, teman saya ini nggak terima karena memang di cerita di Al-Quran itu kan udah dibelokkan ya, udah beda cerita ya. Nah, itu gimana kira-kira Bapak Ibu supaya masuk cerita yang sebenarnya yang dia dapat dari Quran, saya bilang itu salah atau bagaimana? Karena kalau nanti saya bilang salah, pasti kan nanti dia jaga jarak sama saya gitu. ya, ya. Terus satu lagi saya dapati juga ya, mungkin di teman-teman yang lain waktu penginjilan di tempat kalian mungkin mengaku insya Allah gitu kalau ditanya masuk surga apa enggak. Tapi yang saya dapati kebanyakan mereka udah pada yakin juga Bapak Ibu. Iya kami yakin kami masuk surga. Mereka ngomongnya gitu juga gitu. Jadi sampai situ udah saya nggak lanjut lagi. Iya, ya. 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 Coba saya mau ini dulu ya. Yang Ya. dari yang pertama masalah perbedaan cerita Yesusnya. Ya. Jadi kalau mereka jawab yakin itu nggak ada dasarnya di kitab suci mereka. Tidak ada dasarnya. Dalilnya Ya, nggak sudah ada. susah kan? Nah, kalau sudah susah kalau dia jawab begitu itu, ya kita mau bilang apa lagi? Ya, ya kita mau bilang apa lagi kalau dia sudah bilang dia sudah yakin gitu ya. Nah, kemudian kalau kita menginjil itu bagusnya perorangan ya, jangan dalam kelompok. Kalau penginjilan itu jangan dalam kelompok, perorangan. Ya, ya. Saya kira begitu Bu Uli ya. Apalagi yang Ibu perlu jelas? Oh berarti kalau sudah begitu jawabannya yakin masuk surga, walaupun dalilnya tidak ada, ya udah aja lah ya Pak ya. Ya, sudah kita nggak bisa bilang apa-apa lagi. Ya, tetangga juga. Ya, satu. ya. Tuh. Ya, baik nah, Ibu. Yang kedua yang mau saya tanyakan tadi, bagaimana untuk cerita membenarkan tentang Yesus itu Pak? Ulangi Bu Uli. Cerita mereka kan di Quran tuh beda. Cerita Yesus itu bukan jadi korban gitu. Ya. Ya itu kalau mereka bilang bukan kok orang yang diserupakan, ya sudah. Nah, itu berarti kan kita akan jadi begini. Ya. Itu kita akan jadi namanya itu istilahnya itu penginjilan kontekstual. Jadi penginjilan kontekstual itu kita akan kutip ayat Al-Quran mereka. Begitu jadi berat ya. Ya, itu jadi jangka panjang. Ya. Jadi yang saya ajarkan P5 ini penginjilan jangka pendek. Kalau yang banyak tanya jawabnya itu penginjilan jangka panjang. Itu istilahnya penginjilan kontekstual. Kita akan mengutip ayat-ayat di kitab suci mereka. Silakan. Ya, silakan ya. Ya. Baik. Bapak Ibu. Jadi saya ulangi ya, Bapak Ibu semua nanti akan dapat materi hari ini. Kita akan ketemu Sabtu depan, Bapak Ibu dapat. Nah, materinya itu harus dihafal. Ya. Harus dihafal. Saya menghafalnya sehingga misalnya contoh nih. Saya dari rumah Tangerang ke Bandara Soekarno-Hatta itu setengah jam. Dalam waktu setengah jam saya bisa memberitakan Injil lengkap. Ya, saya bisa memberitakan Injil. Jadi apa yang saya ajarkan ini penginjilan jangka pendek. Kalau penginjilan jangka panjang itu terjadi dialog, namanya penginjilan kontekstual. Kita kutip-kutip ayat kitab suci mereka. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, silakan kalau ada masih mau nanya lagi yang terakhir kali. Oke, silakan Pak Alfian. Tambahan lagi ya, enggak apa-apa ya? Silakan Pak. Ya boleh singkat aja Pak, karena waktunya. Pak Gibson sebetulnya saya sudah menjelaskan Pak Gibson mengenai sifat itu ya. Jadi dosa itu kan sifat ya, sifat keberdosaan. Nah, karena tidak terjadi pembuahan,
ya antara kromosom dari bapak kita kepada ibu kita, maka tidak terjadi penurunan sifat, gitu Pak. Sifat keberdosaan yang dari orang tua kita itu tidak diturunkan kepada anak kalau kasusnya seperti Tuhan Yesus, gitu. Karena Yesus itu lahir bukan karena percampuran atau pembuahan ya sel sperma ke sel telur. Jadi tidak ada penurunan sifat seperti itu. Yesus itu dikandung tanpa dosa, kira-kira gitu Pak. Jadi dia Oke. lahir seperti itu. Itu dari saya seperti itu Pak Baik. Gibson. Bagus. Terima kasih Pak Alfian. Ya, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan ketemu lagi Sabtu depan. Saya serahkan kepada Pak Andre. Oke, alright. Terima kasih atas interaktif yang begitu aktif ya. Jadi semuanya diberikan kesempatan untuk bertanya. Ya, diingatkan oleh Pak Ferry, inilah penginjilan jangka pendek. Cuma 8 kali pertemuan gitu loh. Kan ada banyak orang yang punya tanah yang subur. Ada yang menolak, ya nggak bisa seperti yang dijelaskan. Kalau menolak ya jangan buang waktu. Karena ini penginjilan jangka pendek. Beda sama training penginjilan kontekstual itu beda. Ya, nggak mungkin cuma 8 kali pertemuan selama 1 jam, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi beda lagi trainingnya. Jadi inilah. Jadi jangan pernah buang-buang waktu karena ada banyak tanah subur yang nggak digarap gitu loh. Nggak digarap oleh ya kita semua. Ya inilah tugas kita semua untuk menggarap banyak tanah subur tapi dibiarkan. Jadi disinilah bersyukur kita punya bekal ya untuk menginjilin. Ingat yang di Pak Ferry itu betul, one on one. Jadi usahakan bukan saya menginjilin melawan 2-3 orang, nggak bisa. Karena saya sudah pernah menginjilin 2 orang, nggak bisa, nggak jadi. Karena ada salah satu saja yang Negatif. Negatif, pasti yang temannya akan Terpengaruh. jadi nggak jadi. Jadi saya buang-buang waktu. Saya nggak mau lagi. Jadi saya pendekatan one by one, one on one. Nah istilahnya one on one. Jadi kita harus tanya kalau dia bilang, oke, katakanlah saya juga masuk surga. Boleh kasih tahu nggak ada dalilnya dari mana ayatnya? Kalau ada dalilnya, saya akan ikut. Kalau ada kepastian. Itu kontekstual Pak, kontekstual jangka panjang. Masuk ke kontekstual memang. Jadi nggak bisa terjawab lagi Pak Andre, kalau sudah dijawab kontekstual juga nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Bapak katakan harus menggali firman dari Al-Quran itu kontekstual. Iya, jadi itu makanya kita kan penginjilan bukan kontekstual kan, ini penginjilan. Justru sesungguhnya kasus itu adalah bagi apa Pak yang diperlukan sebenarnya, mestinya digabung aja jangka pendek dan jangka panjang itu dipadatkan. Kalau jangan, soalnya kalau dari maaf ini Pak ya, kalau saya mencermati dari apa yang disampaikan oleh Pak Ferry Lembong, ketika kita menghadapi orang dengan yang tadi seperti yang kasusnya Pak Gibson, terus dibilang ya sudah bukan tanah subur, ya sudah, ya enggak tahu lah bagaimana itu hasilnya. Kalau semua begitu ya enggak hasil itu Pak. Jadi sesungguhnya menurut saya Pak, kalau bisa ini training ini langsung dengan kontekstual sekalian Pak, tuntas gitu, bukan sekedar setelah kita ketemu kemudian kita anggap tidak tanah subur kita tinggalkan, kan percuma Pak, sudah berjalan separuh jalan, P3 sudah kita lakukan, tinggal seterusnya nggak bisa memenangkan jiwa, kan rugi Pak. Kalau ini latihan hanya untuk jangka pendek saja. Terima kasih Pak. Ya. Nanti ada banyak Pak Alfian nanti akan bantu kita bagaimana. Ya Pak. Ya Pak nanti akan bantu kita. Pak Bambang juga mungkin akan bantu kita bagaimana kalau kita penginjilannya kontekstual jangka panjang, di mana ada dialog ya, di mana. Ya Pak. Ya. Terima kasih Pak Ferry ya. Tadi itu sudah Pak Alfian itu sudah bagus sekali Pak, sudah mengarah kepada rasional bahwa perkawinan, pertemuan janin dan sebagainya itu secara logika sudah mengena bagi mereka yang pendidikan tinggi, mungkin dia bisa berpikir, tapi kalau kita menghadapi orang yang pengetahuannya nggak sampai ke situ, mungkin ya agak repot juga. Maka ada strategi lain untuk menjelaskan bagaimana tentang kekudusan
Yesus itu dilahirkan oleh Maria itu bukan dari Oke, darah manusia. Ya, terima kasih Pak. Tuhan berkati. sama-sama. Silakan Pak Andre. Ya, oke. Jadi waktunya juga nggak banyak kan. Kita komitmen mulai jam 5 tepat sampai jam 6 tepat. Jadi sudah diperes waktunya, ini sudah lewat jadi. Jadi nanti sesi kedua nanti Sabtu depan, apa yang perlu ditanyakan tolong kita semua hadir on time supaya kita bisa merangkum semua apa pertanyaan, apa semua bisa cukup waktunya. Oke, itu saja dari saya. Silakan Pak Ferry, boleh tutup Pak. Pak Andre yang tutup. Oh, oke. Ya, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, kami bersyukur pada sore hari ini kami sudah menerima pengajaran di mana ada pencerahan mengenai pengajaran hari pertama dari teknik penginjilan P5. Kami bersyukur kami bisa masih ada kesempatan untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu lewat pengajaran ini, sehingga beri kami kekuatan, beri kami ketabahan, beri kami keberanian untuk membuka mulut kami, untuk mempraktekkan apa yang sudah kami terima pada hari ini Tuhan. Kiranya biarlah Roh Kudus yang menguatkan setiap kita, sehingga apa yang kami katakan, apa yang kami perkatakan, semuanya berasal dari Engkau, dan banyak tanah subur yang kami boleh dapat jumpai, karena ada banyak yang kami akan kami lakukan terhadap apa yang kami dapatkan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah ada di hadirat kami semua, karena Engkau tetap hadir sehingga kami dapat diberkati dengan apa yang kami terima dari Pak Ferry Lembong. Makasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Oke, terima kasih. Ya, selamat. Sampai Oke, jumpa terima kasih Sabtu Pak depan. Ferry, terima kasih Ya. Pak Bambang, Pak Alfian, Pak Ya, Trisulo, terima kasih. Bu Bapak. Mariana, Bu Bu Ana, Mujiati, Bu Pak Diana, Bu Gibson, Bu Eva, Pak Liliana, Yusuf, Pak Bu Gibson, Eva, Bu Ya. Dewi, Pak oke, Trisulo, Pak Ya. Bambang, Bu Lis Terima Kurniati, Ya, kasih, Diana. Pak. sehat, Ya. sehat-sehat Pak Ferry Ya, Lembong. sampai Bu jumpa. Sharon, Mbak Karen, ya, makasih. makasih. Bu Sirwa, Pak Ya, makasih Alfian, Bang, ya. semuanya. Alfian terus Berkati. hadir Pak Alfian. Wis. Oke.